Yang kita bahas dari tadi, kita baru membahas investasi, ya. Kita baru membahas investasi. Ini kalau di The Master Key kita baru membahas dunia objektif, dunia sebab akibat. Nah sekarang kita akan membahas dunia subjektifnya, investasi ala Sufi. Kenapa saya lebih senang mengambil bahasa Sufi? Karena Sufi ini memiliki tingkat berpikir beberapa level di atas pemikiran orang awam. Contoh, di Al-Quran ini Nabi Musa sama Nabi Khidir. Ketika saat itu Nabi Khidir tiba-tiba aja membunuh anak kecil, secara hukum salah nggak? Salah kan? Salah. Sebagai ahli syariat, Nabi Musa keberatan kok tiba-tiba anak kecil dibunuh begitu saja. Tetapi Khidir pola berpikirnya melampaui. Dalam arti kata, dia ini sudah tidak ada sekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paham sesuatu yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau seandainya anak itu nggak dibunuh, orang tua kedua anak itu soleh luar biasa, dan anak ini akan menjadi anak yang jahat yang nanti kedepannya akan membawa orang tuanya jahat. Nah, tentunya saya tidak ingin mengajak berpikir seperti itu kan. Jadi nantinya ketika kita berbuat dosa bisa jadi pembenaran. Kita makomnya belum sampai ke situ. Itu hanya sebagai gambaran bahwa cara berpikir Sufi ini berpikir hakikat. Jadi apa yang kau sangka baik untukmu belum tentu baik untukmu. Apa yang kau sangka jahat atau buruk bagimu belum tentu buruk bagimu. Sebagai mana yang telah dialami oleh Abdurrahman Ibn Auf, dia memiliki level berpikir di atas rata-rata. Pada saat itu sahabat semua berperang, sehingga kurmanya yang tadinya harusnya dijual nggak kejual. Ketika selesai perang, kurmanya busuk. Akhirnya ekonomi di situ lesu karena semua kurma di situ busuk. Nah, Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma busuk itu karena saking kayanya dia pengen miskin. Udah, saya beli semua kurma busuk, ditanggung dengan harga kurma normal. Akhirnya semua gembira lagi, ekonomi jalan lagi. 3 hari kemudian dari tempat lain datang rombongan dari negara lain. Di negara tersebut sedang terjadi wabah penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Akhirnya dicarilah kurma busuk, dan yang punya kurma busuk di waktu itu hanya Abdurrahman Ibn Auf. Negara tetangga itu berani membeli kurma itu dengan harga 3 kali lipat dari kurma normal. Nah itulah yang istilahnya disebut sebagai orang yang gagal menjadi miskin, Abdurrahman Ibn Auf. Nah, saya mempelajari semua biografi, semua buku yang intinya tentang kekayaan, tentang kemakmuran, dan ternyata dari situ ada benang merah. Secara hakikat ternyata mereka memiliki visi yang sama, mereka memiliki pemahaman yang sama. Maka saya namakan keilmuan ini sebagai The Isen Project. Isen esensi, Isen hakikat, Isen filosofi. Jadi kita melihat inti, kalau kata Badul itu intinya inti, core of the core. Adapun project, apa yang saya sebutkan ini belumlah fix ya, belumlah jadi ilmu yang sempurna. Jadi harus lebih disempurnakan lagi dengan kita ketemu, dengan dapat lagi input dari berbagai rekan-rekan dari volume batch 1, batch 2, batch 3, maka ini bisa lebih disempurnakan lagi. Jadi desain project ini bukan ilmu baku, tetapi sejauh ini banyak testimoni yang berhasil menjalankan ini dan berhasil. Nah, endingnya nantinya Ibn Auf binar project ini kurang iya. Ibn Auf ini intinya Abdurrahman Ibn Auf. Dinar ini mata uang yang real, yang universal. Karena mata uang yang real itu bukan uang kertas, tapi dinar, dirham, emas, perak. Project. Nah, ini kalau yang namanya project itu mesti masih dalam tahap ya. Nah, nanti arah endingnya tuh kesini. Nah, untuk bisa mewujudkan ini, kita harus paham dulu ini desain project. Kita harus paham investasi ala Sufi. Tetapi ini ada semacam ikatan
dalam arti kata seperti batasan, karena ini ngambilnya dari ajaran Islam. Nah, saya ingin lebih bersifat universal, maka yang saya pakai yang mendekati ke arah sini adalah the master key system. Ini adalah 24 modul pelatihan untuk melatih pemikiran kita dan untuk menyatukan potensi yang ada pada diri manusia. Manusia ini memiliki fisikal, mental, spiritual, dan insanu hakikinya adalah di I. Sebagai bahasa mudahnya di I ini, saya bayangkan tangan saya lepas, itu tangan kanan saya, tangan kiri saya lepas, itu tangan kiri saya, kepala saya lepas, itu kepala saya, badan saya lepas, itu badan saya, kaki saya lepas, itu kaki saya, semua terlepas. Sayanya mana? Yang dimaksud dengan saya itu adalah di I. Ini hanya jasad, fisikal. Selain jasad, ternyata kita pun dibekali mental, kita pun dibekali spiritual. Nah, kebanyakan orang-orang hanya fokus di fisikal, jasad, dia lupa di I-nya. Ketika orang mau meningkatkan dirinya, dia memanage mentalnya, menjaga hati gitu kan. Tingkatan naik dikit, spiritualnya yang naik. Tapi ini masih belum bagian dari kita. Yang bagus, fisikal, mental, spiritual kita ini dikendalikan oleh di I. Nanti saya kasih contoh simpel. Logika yang mengendalikan otak manusia, akal, pikiran, perasaan, katanya hati, kolbu ya. Nah, ini bawah sadar ini langsung ke spiritual tadi makanya. Ini langsung ke Kanjan Makvia. Nah, ini di I. Ini sebagai contoh logika, orang secara logika ngerokok nggak ada manfaatnya, benar nggak? Tapi secara perasaan, kalau nggak ngerokok nggak enak gitu ya. Kayak ada perasaan apa gitu, fly atau apalah. Nah, tetapi ketika bawah sadar sudah mau berhenti, ini kalah, ini kalah. Contoh kedua, secara logika, perempuan nyari cowok pasti pengennya kaya ya, benar nggak? Bener. Kaya kan, ganteng kan, Pasti. masuk ke ganteng, terus keturunan baik-baik ya. Kalau bisa sholatnya rajin ya kan, terus duitnya nggak habis-habis. Ini secara logika pasti dipilih yang bagus-bagus, karena logika kita berpikir baik buruk, mikir kan, nimbang-nimbang kan. Ini logika masih jalan. Ketika sudah masuk ke level perasaan lebih kuat dari logika. Kadang cowoknya nggak kaya, nggak ganteng, nakal, kadang nyakitin terus, tapi kita nggak bisa lepas cinta. Yang jalan cinta ya. Nggak tahu, nggak jelas nih, makanya disebut cinta itu buta, karena nggak jelas kan, nggak ada terang, gelap gitu, gelap. Nah, ada yang bisa mengalahkan logika, ada yang bisa mengalahkan perasaan. Rasa cinta pun ya, sekalipun yang kita cinta ini sudah memberikan kebencian, kita akan tetap bertahan karena bawah sadar kita ini udah terikat. Jadi udah mah ininya nggak masuk, perasaan juga udah dikalahkan, tapi bawah sadar kita masih tetap bertahan. Nah, ini yang menjadi bucin nih, budak cinta nih, bawah sadar dia. Nah, kenapa perasaan logika bisa kalah, bawah sadar yang menang? Bawah sadar ini hasil daripada repetisi, pengulangan. Boleh jadi ketika dia galau, ketika dia kosong, ketika dia lagi membutuhkan sesuatu untuk mengisi kekosongannya, datanglah si Japra itu masuk. Nah, ini yang kuat, bawah sadar. Nah, kenapa orang ketergantungan rokok? Ketika dia lagi stres, ketika dia lagi merasakan kekosongan, rokok itulah yang menemani. Nah, termasuk anak kecil, ketika ibu orang tuanya nggak ada di rumah, yang menemani game, akhirnya game itulah yang menemani. Nah, bawah sadar ini sifatnya addicted, kecanduan. Jadi kebanyakan yang main di bawah sadar ini repetisi yang diulang-ulang, narkotik, pokoknya yang gitu-gitulah, yang secara logika ini nggak bagus, secara perasaan juga nggak bagus. Nah, kita ingin bawah sadar, perasaan, logika ini bisa dikendalikan oleh dia. Ketika kita bisa menggabungkan ini semua, jadi nggak cukup niat bu, nggak cukup visi, nggak cukup keinginan,
Gak cukup rasa syukur, kita harus gabungin semua. Wah, antara 9. Manusia kan itu. Kalau komar pikirannya udah nggak jalan, bukan komar lagi, orang gila disebutnya. Ketika ini main semua, ini baru jadi salon hakiki. Nah, barulah tercapai semua. Dan ini dipahami oleh berbagai agama, oleh berbagai kebudayaan, oleh berbagai negara. Contoh, ini bintang Daud Israel. Iya. Satu ke bawah, satu ke atas. Itu menunjukkan dua dimensi, dunia sama akhirat. Dimensi luar, dimensi dalam, dimensi fisikal, dimensi goib. Terus ini biklu yin yang, putih hitam. Jadi manusia itu nggak baik semua, ada sisi buruk. Yin yang, feminin maskulin. Jangan dikatakan perempuan feminim, enggak, ada perempuan yang maskulin. Jangan dikatakan laki-laki maskulin, ada laki-laki yang feminim. Jadi feminim ini bukan jenis kelamin. Kalau di Al-Quran ini Arijal Nisa sama Nisa, feminim maskulin. Gitu. Nah, saya ingin mencoba mengajak kita sama-sama bareng-bareng untuk bisa menggabungkan ini semua sehingga terbentuk Tai Chi. Keseimbangan, keharmonisan, ilmu Tai Chi itu kan, nah itu sebenarnya untuk menggabungkan semua. Dan kita tuh udah punya sholat, tapi karena kita tidak memiliki kesadaran, sholat itu tidak ada artinya. Sholat hanya sebagai rutinitas ritual biasa, seakan-akan jadi beban. Jadi kalau kita udah paham ini, sholat itu jadi nikmat. Ada sama Allah, itu sudah enak lah pokoknya nanti. Nah, kita akan coba ini. Kita akan mulai berlatih ya, The Master Key System. Teorinya sampai di sini dulu. Nanti kita langsung praktek.